Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolike, Digul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan kelima narasumber yang tentunya kelima narasumber ini sudah dikenal oleh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Di sini sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Yosep Gepse. Selamat malam. Kakak Yosep boleh menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan? Iya, selamat malam untuk masyarakat Papua Selatan, masyarakat yang berbahagia karena baru saja kita punya provinsi baru, provinsi kebanggaan kita, Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Iya, selanjutnya di sini juga sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Simon Petrus Balagaise. Kakak Simon boleh menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan? Selamat malam untuk semua warga Kota Merauke dan juga wilayah Animha, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Semoga dalam dialog diskusi ini menarik dan kita bisa cerita tentang Papua Selatan itu seperti apa. Terima kasih. Iya, selanjutnya di sini juga sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Yosehi Mekiu. Selamat malam masyarakat Provinsi Papua Selatan, khususnya masyarakat Merauke. Salam sehat untuk kita semua. Iya, selanjutnya sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Franciscus Ciwe. Ya baik, selamat malam untuk kita semua, para narasumber yang hebat-hebat, dan juga terutama kepada seluruh masyarakat di 3 kabupaten, di Asmat, Mapi, Bovendigul, dan buat kita sendiri di Kabupaten Merauke. Sekali lagi selamat malam. Iya, selanjutnya sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Hendrikus Mahuse. Kakak, silakan menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Ya, selamat malam untuk masyarakat di 179 kampung, 20 distrik, 11 kelurahan, dan terlebih khusus warga masyarakat Papua Selatan, Mapi, Bovendigul, Asmat, dan terlebih khusus kita Merauke sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, luar biasa ya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan pandangan dari kelima narasumber kita yang sudah hadir di tempat ini berkaitan dengan kesiapan pemuda dalam menghadapi dinamika baru di Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya kelima narasumber kita yang hadir pada malam hari ini memiliki latar belakang yang mumpuni sehingga kita menghadirkan di acara Talk Show kita. Yang pertama di sini ada Kakak Yosep yang selaku ahli hukum Provinsi Papua Selatan sekarang, Kakak ya, ahli hukum di Provinsi Papua Selatan. Kemudian di sini juga Kakak Simon selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan juga ada Kakak ibu kita Kakak Yosehi yang merupakan Wakil Rektor ya Universitas Musamus Merauke dari akademisi, serta ada Kakak Ciwe dari birokrat dan Kakak Hendrik dari politisi. Dan tentunya kita akan mendengarkan lebih dalam lagi berkaitan dengan tema kita dari masing-masing narasumber. Untuk itu kita akan awali dengan mendengarkan pandangan dari Kakak Yosep. Iya, baik. Topik yang cukup menarik ya untuk kita bahas bersama. Paling tidak kita bisa mendengarkan pandangan-pandangan dari kaum muda, orang-orang yang kemudian nanti akan menjadi pewaris daripada Provinsi Papua Selatan, dan juga sekaligus mungkin sebagai pelaku daripada pembangunan dan dinamika yang terjadi nanti di Papua Selatan. Dan diharapkan ya semua orang bisa berkontribusi. Saya sendiri merasakan bahwa sebenarnya kenapa sampai harus hadir Provinsi Papua Selatan ini, saya harus menyampaikan hal ini karena ini begitu penting bagi bukan hanya orang Marin tetapi bagian daripada masyarakat dunia.
Artinya bahwa kita orang Marin itu tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dunia. Ya, sejak mulai revolusi industri dan lain sebagainya sampai dengan kemudian orang mengenal apa yang disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat modern, negara modern, ya, yang mengupayakan, kalau negara modern konsepnya ya mengupayakan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Nah, kalau kita bicara kesejahteraan bagi warga negara, kita yang ada di Provinsi Papua Selatan sebagai satu kesatuan daripada negara kita, negara Republik Indonesia, tentunya dalam konsep bernegara, tentunya Papua Selatan juga ingin bahwa masyarakatnya bisa menjadi sejahtera. Masyarakatnya bisa menjadi sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemekaran wilayah. Dan itu sudah terjadi. Ya, sejak mulai tanggal 11 kemarin sudah peresmian oleh Menteri Dalam Negeri, dan hari ini kita sudah berada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Nah, ketika kita berada di Provinsi Papua Selatan, pemikiran-pemikiran kita yang baik harusnya kita curahkan untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat kita supaya benar-benar apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Ya, kalau kesejahteraan ini, kalau kita bicara kesejahteraan, bagaimana mengupayakan hal-hal yang baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Saya ingin mengadopsi ada beberapa pemikiran yang cukup terkenal terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama itu terkait dengan human fiscal. Itu terkait dengan bagaimana orang itu harus menjadi terampil, mereka punya pengetahuan, mereka harus hidup sehat, seperti itu. Human capital. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu harus punya business capital. Business capital ini orang terkait dengan alat produksi. Sesederhana apapun cangkul atau parang, itu dia punya alat produksi untuk bagaimana dia meningkatkan taraf hidupnya. Yang berikutnya lagi bahwa dia harus punya social capital, bagaimana hubungan, relasi, jaringan dengan orang lain sehingga bisa meningkatkan kemampuan hidupnya. Orang bisa dipercaya sehingga mereka bisa ada relasi bisnis dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi, dia harus punya physical capital. Artinya bahwa kita harus menyediakan sarana dan prasarana yang ada, infrastruktur yang ada untuk masyarakat itu. Mulai jalan, pelabuhan, jembatan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya lagi bahwa dia harus punya natural capital. Kita Merauke nih atau di Papua Selatan nih kaya sekali kalau bicara natural capital. Mau bicara ikan, mau bicara pesisir, mau bicara pulau, mau bicara macam-macam. Kalau bicara natural capital, termasuk pertanian yang dimana orang bercocok tanam di situ. Dan yang terakhir itu harus ada financial capital. Orang harus bisa bekerja, mendapatkan penghasilan. Orang harus bisa bekerja, terus ada upah yang mereka dapatkan. Mereka bisa diberikan kemudahan kredit, mereka bisa pinjam uang dan untuk melakukan usahanya. Dan saya pikir ini pandangan umum yang sudah teori umum yang biasanya digunakan dalam pendekatan pembangunan. Jadi ada 5 aspek yang penting untuk bagaimana orang itu bisa hidup baik di Papua Selatan ini. Harapan kami ya tentu saja pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Gubernur dan kita semua yang ada di Papua Selatan ini, kita bisa ikut mendorong untuk memenuhi apa-apa yang tadi saya sebutkan itu. Mulai dari pertama human capital sampai dengan financial capital. Sehingga orang di Papua Selatan ini tidak kesulitan lagi. Sehingga apa yang kita cita-citakan bahwa akan terjadi kesejahteraan itu benar-benar bisa terwujud. Karena orang itu pintar, orang itu punya akses, orang itu dilayani dengan fasilitas infrastruktur yang cukup, sampai dengan dia punya kemampuan untuk memperoleh uang, misalnya dia digaji atau dia mendapat kemudahan kredit dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana meningkatkan itu semua, itu tugas kita bersama.
orang muda harus juga terlibat di dalam. Jadi kita orang muda jangan pesimis, apalagi skeptis. Orang muda harus di depan memberikan pemikiran, memberikan pencerahan. Ya, revolusi di mana-mana, revolusi industri termasuk itu dimulai dari kaum muda, orang intelektual, kelas menengah. Jadi mereka harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saat ini kita berada di posisi itu, kaum muda. Sehingga kita harus optimis untuk melakukan hal-hal baik, melakukan kehendak baik yang akan terjadi di selatan tanah Papua. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Iya, baik. Rekan-rekan semua, kita sudah mendengarkan dari sisi hukum yang disampaikan oleh Kakak Yosef. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari pandangan aktivis. Kakak Simon, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Para pendengar dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, khususnya pemuda dari 4 kabupaten ini, Merauke, Kabupaten Bovendigul, dan Mapi, Asmat. Pada dasarnya kita pemuda mengikuti keputusan-keputusan yang diambil oleh pusat Jakarta, dan juga keputusan ini bersifat didorong dari senior pendahulu kita, penggagas yang berada di Papua Selatan, di mana selama 20 tahun itu masyarakat Papua Selatan menanti ada banyak dorongan dari senior-senior kita. Kita pemuda lebih melihat pada pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan. Jadi kita mendorong pemuda saat ini, khususnya di Kabupaten Merauke, bagaimana kita mendorong pemuda di setiap kampung untuk terlibat dalam mendorong semua aktivitas pembangunan. Di beberapa saat kemarin kita coba lakukan musyawarah distrik, di mana pemuda terlibat langsung untuk membentuk wadah-wadah khusus pemuda di distrik-distrik, dan pemuda kita coba ambil dari beberapa kampung yang ada di tiap distrik itu. Kita ingin supaya pemuda ini menjadi tulang punggung negara dan menjadi tulang punggung kabupaten, bahkan ini sudah ada provinsi. Jadi dalam ADART PO itu pada dasarnya pemuda dan KNP harus ada di kampung. Dan itu kita dorong. Inilah bagian daripada rencana kita supaya melibatkan semua stakeholder pemuda yang ada di kampung. Beberapa distrik, 2 distrik yang kita sudah lakukan, distrik Tanah Miring dan Semangga. Besok lagi kita akan melakukan musdis secara khusus di Kabupaten Merauke. Itu distrik Merauke dengan 12 kelurahan dan 4 kampung. Nah, saya harapkan supaya pemuda terlibat. Nah, ini program yang baik supaya pemuda mau mengambil bagian, mendorong dan juga merasakan pembangunan ini, mereka terlibat, pemuda terlibat. Apalagi sekarang ini sudah ada Provinsi Papua Selatan, kita diharapkan untuk semangat untuk terus terlibat. Pemuda kita cukup banyak di Papua Selatan ini. Kita apresiasi untuk hadirnya provinsi baru ini. Tentunya akan melibatkan banyak tenaga-tenaga baru, pikiran-pikiran baru, semangat-semangat baru, dan motivasi-motivasi dari senior-senior yang ada dan para pemimpin kita dari Bupati 4 kabupaten ini. Ya, kita harapkan KNPI berada di Provinsi Papua Selatan ini, kita harapkan tidak ada yang pecah. Kita harapkan satu, dan itu menjadi tolak ukur untuk menjadi pendamping pemerintah, mendorong semua program yang
menjadi program utama, apalagi dengan adanya hadirnya PJ. Gubernur sudah hadir secara resmi tanggal 11 di Merauke. Nah, PJ ini juga membawa suatu kebanggaan untuk kita karena ini orang Papua Selatan, anak dari Asma, dan kita perlu mendorong dan perlu mendukung secara sepenuh untuk program yang dibawa oleh PJ ini bisa terrealisasi. Kami pemuda tetap apresiasi atas kondisi saat ini, walaupun ada dinamika. Ya, banyak dinamika yang terjadi, ada pro dan kontra, tapi inilah saat ini. Jadi kita pemuda harus siap dan tetap menerima pembangunan yang ada, tapi pun juga kita harapkan dalam merealisasikan pembangunan dalam birokrat itu, kita harapkan sekali untuk anak-anak pemuda Papua Selatan itu hadir dalam birokrasi, entah di cleaning service maupun sampai ke atas kepala seksi dan yang lain-lainnya. Ini kita harapkan pemuda Papua Selatan yang dikatakan orang kaki baabu, rambut keriting, ini Papua Selatan ini kami putih 4. Jadi sesuai pidato-pidato pemimpin kita, Wakil Bupati Asmat, Bapak Thomas Efesa Panpo, dan pemimpin kita di Papua Selatan, ini kita harapkan kehadiran Provinsi Papua Selatan ini pemuda terlibat penuh. Maka inilah tolak ukur bagaimana provinsi itu hadir orang-orang hitam, hadir orang-orang Papua Selatan. Ini yang dikatakan bahwa orang Papua Selatan ada, bukan tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Kakak Ketua KNPI ya. Kita sudah mendengarkan juga dari Kakak Ketua KNPI. Kalau tadi Kakak Yosep sampaikan bahwa memang ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, dan Kakak Ketua KNPI juga sudah menyampaikan bahwa keterlibatan pemuda itu memang harus ada dan tentunya juga harus dikawal ya Kakak ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kakak Yosehi berkaitan dengan dari sisi akademisi, karena memang menyiapkan sumber daya manusia Provinsi Papua Selatan khususnya untuk anak-anak wilayah Animha. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam hormat saya untuk keempat narasumber, namek-namek yang luar biasa. Baik, kita berbicara soal pembangunan ya. Pembangunan itu berjalan. Tidak ada satupun yang dapat menahan perubahan pembangunan itu. Sekarang kembali kepada kita bahwa kehadiran Provinsi Papua Selatan, apakah kita mau terlibat sebagai pelaku atau sebagai penonton? Itu yang menjadi dasar pertanyaan saya. Kita lihat dari sisi pendidikan, yang mana khusus untuk kita ya, orang asli Papua dibandingkan dengan saudara-saudara kita Nusantara yang lain. Saat ini kita harus melihat dari sisi data real time yang ada untuk sumber daya manusia sendiri di Provinsi Papua Selatan. Kita lihat dari pemuda maupun pemudi ya, dari laki-laki maupun dari perempuan. Berapa data penyebaran dari tingkat usia maupun dari tingkat pendidikan untuk kita orang asli Papua. Di Merauke sendiri, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Ketika kita melihat data itu, kita bisa menarik proyeksi untuk persiapan kita peran pemuda 10, 15, 20, dan 30 tahun ke depan. Karena kita tidak bisa melihat data yang sekarang. Misalnya kita lihat komposisi yang saat ini, kita berapa persen perempuan maupun laki-laki yang SDM yang siap untuk terlibat di birokrasi maupun terlibat di UMKM, terlibat di BUMN maupun BUNS ya, badan usaha swasta.
itu berapa persen sih kesiapan kita. Kemudian 15 tahun ke depan seperti apa komposisi SDM kita di bidang-bidang yang tadi. Kemudian 30 tahun ke depan. Jadi ketika kita punya data saat ini, kita proyeksi 15-30 tahun yang akan datang. Sehingga kita bisa melihat posisi kita nanti di 15 tahun, 30 tahun yang akan datang, posisi kita di mana. Apakah kita masih terlibat sebagai pelaku ataukah kita tetap berada di posisi sebagai penonton? Seperti itu. Itu yang menjadi sebenarnya keprihatinan saya secara pribadi sebagai akademisi. Kita potret kondisi real di Universitas Musamus. Dari 13.000 mahasiswa yang ada di Universitas Musamus, ya, 50%-nya itu anak asli Papua, Marinnya masuk di dalam itu, yang lain Papua, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Dan kita bisa lihat bahwa setiap tahun ajaran baru, misalnya mahasiswa yang masuk 12.000 mahasiswa, kita bisa hitung untuk anak asli Papua itu berapa. Dan mahasiswa untuk anak asli Papua, kalau berdasarkan kondisi yang ada, potret yang ada, rata-rata mahasiswa hanya bisa bertahan sampai dengan semester 7, semester 8, bahkan mungkin ada yang selesai tapi tidak semua. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama untuk perempuan. Jadi untuk perempuan asli Papua sadar akan pendidikan itu menurut saya masih sangat rendah karena melihat kondisi yang ada. Itu dari sisi mahasiswa. Kemudian kita bicara dari sisi tenaga pendidik, jadi staf, kemudian di di sekretariat maupun di ofisial bagian lain. Berapa orang asli Papua yang ada di sana? Potretnya sangat jelas. Jadi dari 300 yang ada, kami bisa dihitung dengan jari. Ini kondisi real khusus ya, artinya contoh. Kemudian dari dosen. Untuk komposisi dosen sendiri yang ada di Musamus, mungkin saya bisa katakan dari sekian dosen yang ada di Musamus, 6 fakultas dan 27 jurusan, saya boleh katakan bahwa untuk orang asli Papua masih sangat minim. Mungkin bisa dihitung dengan jari, yaitu 20, kurang lebih 20. Itu yang artinya ini potret kecil. Saya bayangkan dari potret kecil ini kita proyeksi ke potret besarnya. Dari kampus misalnya kita keluar ke Kabupaten Merauke sendiri. Berapa sih komposisi kita, kekuatan kita dari sisi pendidikan, sehingga bagaimana kita bisa melihat peran perempuan nanti seperti apa, data perempuan yang bekerja di bidang kesehatan, kemudian bekerja di bidang UMKM, BUMN maupun BUNS, itu berapa persennya. Begitu pula dengan yang pemuda ya, laki-laki, itu berapa persen. Kemudian itu Kabupaten Merauke saja, bagaimana dengan Kabupaten Bovendigul, Mapi, dan Asmat, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa perubahan pembangunan yang ada ini untuk siapa dan mau dibawa kemana. Jadi memang untuk melihat kondisi yang ada, saya pikir bukan menjadi PR pemerintah saja atau PR bagian-bagian tertentu saja, tetapi menjadi peran kita semua, menjadi PR kita semua, terutama untuk pendidikan. Pendidikan bukan menjadi tanggung jawab, misalnya tanggung jawab kami universitas saja, tetapi pendidikan itu dimulai dari bayi itu 0 bulan dari kandungan seorang ibu, kemudian dia beranjak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Itu kan ada proses pendidikan yang terjadi, sehingga ketika misalnya ada kejadian sebagai mahasiswa dan itu pihak universitas misalnya yang disalahkan, sedangkan proses
selama dari 0 bulan sampai dia menjadi remaja itu kan ada proses pendidikan mulai dari orang tua, keluarga, kemudian tanggung jawab masyarakat, dan selanjutnya tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang menjadi ini ya, bahwa kita harus punya data real. Data itu penting, sehingga tadi proyeksi kita 15 tahun 10-15 tahun ini seperti apa Provinsi Papua Selatan, baik dari sisi tadi saya sampaikan pendidikan, kemudian peran di BUMN, ES swasta seperti apa, sehingga komposisinya jelas. Kemarin saya ikuti apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Kemarin saya dengar bahwa meminta kuota 80% kalau bisa orang asli Papua menduduki semua, baik dari cleaning service sampai dengan decision maker, itu yang disampaikan. Nah, untuk menduduki komposisi itu yang tadi disebutkan, berapa sih kekuatan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dasar saya, yang harus menjadi perhatian kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat melihat itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kakak Yosehi. Dari sisi akademisi, Kakak juga sudah melakukan pengkajian ya, melihat persoalan-persoalan yang itu menjadi catatan penting untuk dipikirkan bersama oleh para intelek pemuda di Papua Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kakak Ciwe berkaitan dari sisi birokratnya. Silakan Kakak Ciwe. Ya baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita, terutama teman-teman narasumber Namuk dan Namek yang ganteng-ganteng dan hebat ya. Kita santai aja. Terima kasih untuk forum yang baik sekali gitu. Malam hari ini kita bisa bertemu. Kita mulai dari kita di tuan rumah ya. Mari harus bersatu, kompak, solid, terutama kita yang ada di kaum muda gitu. Perjuangan panjang hampir ya kurang lebih 20 tahun ya. Pro kontra akhirnya baik Provinsi Papua Selatan ini lahir gitu. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena perjuangan itu ya banyak yang harus meninggal, ya sudah meninggal, dan banyak juga biaya yang tidak kecil yang harus keluar untuk membiayai sebuah proses atau lahirnya baik Provinsi Papua Selatan ini. Dan tanggal 30 Juni ditetapkan, dan ya tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 pejabat gubernur dilantik di Jakarta, dan tanggal 18 kemarin kami dengan euforia menyebut pejabat gubernur dengan harapan bahwa provinsi yang baru lahir ini mudah-mudahan bisa kita rawat sama-sama sebagai bayi, punya cukup asupan gizi yang baik sehingga dia bisa bertumbuh menjadi kuat. Kita tidak mendapat menambah lagi menjadi provinsi termiskin di Indonesia gitu. Kita ingin sebuah provinsi ini provinsi yang tingkat kesejahteraannya maju begitu. Saya juga sedikit miris ya di awal ya, kemarin kita di media-media juga ini saya harap untuk tidak diwariskan ke kita ya yang muda-muda gitu. Saya lihat ada saling klaim bahwa saya yang paling berjasa, tapi kita harap ini tidak ada di kita yang muda-muda gitu, bahwa ini perjuangan semua masyarakat Papua Selatan sehingga provinsi ini lahir. Mereka yang mungkin tidak berjuang atau terlibat di dalam tim, mungkin lewat doa, mereka di gubuk-gubuk di rawa-rawa sana sehingga provinsi ini lahir ya. Tugas pemimpin adalah bagaimana mengusahakan kesejahteraan itu. Dan provinsi ini sudah jadi ya, kita sebagai pemuda harus mengambil peran ini gitu. Kita tidak bisanya tinggal berpangku tangan seperti yang tadi disampaikan oleh Namuk dosen, bahwa kita harus mengambil peran itu. Kita harus menjadi aktor dari perubahan ini. Dinamika sudah pasti, dinamika
politik dan tentunya itu pasti ada di mereka. Tapi itulah yang membuat kita akan maju. Kalau tidak ada konflik, tidak ada ini, pasti saya pikir kita juga akan begini. Tadi juga di awal Namek Yosef sudah sampaikan bahwa perubahan ya dimulai dari kaum muda begitu. Di Eropa sana bagaimana revolusi industri mulai dari apa yang disebut dengan kaum borjuis. Mereka yang menggagas itu perubahan gitu, mendorong bagaimana perubahan, transformasi harus terjadi gitu. Kalau itu tidak dilakukan ya, saya pikir sulit. Oleh karena itu, saya pikir mulai siap, terutama di politik di 2018 sudah di depan mata gitu. Mereka yang mau berpolitik sudah hari ini harus mengambil keputusan. Mau berpartai politik ya masuk di partai politik begitu. Nanti akan ada di tingkat provinsi, di kabupaten, silakan ambil keputusan hari ini. Tidak boleh ditunda lagi. Juga yang lain-lain. Kita yang ada di pemerintahan, di birokrasi juga harus terus-menerus belajar gitu. Tidak boleh malas-malas gitu. Ini kita yang Papua ini kadang malas-malas, terus menuntut terlalu banyak gitu. Nah, oleh karena itu ya provinsi ini hadir untuk kita. Tadi sudah ditanya provinsi ini hadir untuk siapa gitu. Ya untuk kita, untuk orang Papua gitu. Oleh karena itu pertama harus disiplin. Kalau tanpa disiplin saya pikir kita tidak akan maju gitu. Kita akan ada di tempat, jalan di tempat gitu. Dan tantangan berikut ya secara ekonomi itu provinsi yang berbasis pertanian itu saya akan sangat lambat pertumbuhannya gitu. Perkembangannya akan lambat gitu. Kita tidak punya tambang dan juga pariwisata yang hebat. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin juga kita harapkan untuk harus berpikir keras begitu, berpikir inovatif, berpikir kreatif untuk memajukan daerah ini gitu. Dengan tadi tetap menggandeng pemuda supaya kita dorong ini benar-benar provinsi yang tadi maju dan sejahtera. Kita tidak ada menambah lagi deretan provinsi yang termiskin lagi di Indonesia gitu. Cukup kita di Papua ya sudah, kita juga bagian dari provinsi yang miskin itu. Dan itu harus dibuktikan dengan kerja keras gitu, berpikir keras, tidak bisa berpikir biasa-biasa saja begitu. Karena itu tantangan bagi kita begitu. Terutama kita yang pemimpin, calon-calon pemimpin di masa depan, kita juga harus belajar banyak, membaca dan belajar bisa lewat berbagai macam hal gitu. Tidak harus kita baca, kita nonton dan belajar dengan orang-orang dan punya pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah gitu. Sehingga provinsi ini betul-betul provinsi menjadi provinsi pembanding di Papua ini bahwa kita bisa juga sejahtera gitu. Kita bisa jauh lebih maju dari provinsi yang mungkin induk gitu. Jadi kita juga harus buktikan itu asumsi-asumsi yang selama ini bahwa kalau Mekar ini kita akan tambah tidak akan sejahtera, akan sulit gitu. Jadi kita harus buktikan itu gitu. Tentu ini dibutuhkan oleh pemuda-pemuda yang sudah harus disiapkan dari sekarang gitu. Dia tidak bisa tumbuh di pinggir jalan begitu saja begitu. Lewat organisasi-organisasi yang ada kepemudaan dan seterusnya. Dan ini kita minta kepada pemerintah terutama kabupaten untuk melihat ini gitu. Dia tidak bisa jalan, harus dibangun, dikonstruksi sejak awal gitu. Provinsi depan seperti apa, sejak hari ini harus kita sudah mulai konstruksi seperti apa gitu. Mobilitas vertikalnya seseorang ya, pemuda itu harus sudah mulai lihat. Dia misalnya ada di KNPI, kita yang ada di sini dia sudah harus mulai secara ini naik gitu. Sehingga orang bisa betul pengkaderan itu ada karena persoalan kita di Papua Selatan itu pengkaderan gitu yang di hampir semua semua lini ini kita cukup terbelakang dibandingkan dengan teman-teman misalnya di pegunungan dan itu mereka begitu cepat laju perkembangannya gitu. Ini menjadi PR kita bersama. Saya harap di waktu yang ada ini ya kita juga mau sampaikan juga kepada bupati-bupati yang ada di selatan ini, di Merauke, di Mapi, Asmat dan juga di Bovendigul dengan waktu yang ada ini untuk alokasi anggaran juga untuk kepada pemuda. Tadi pendidikan formal, informal, non formal ini didorong sehingga kita 10 tahun kita sudah bisa lihat hasil dari sekarang. Saya pikir demikian ya. Saya kembalikan. Terima kasih. Malam. Iya, terima kasih Kakak Ciwe ya. Kakak Ciwe sudah menekankan bahwasanya memang perlu untuk pengkaderan itu ya dalam segala lini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kakak Hendrik berkaitan kesiapan pemuda dari pandangan seorang politisi. Silakan Kakak.
Baik, terima kasih adik Elsie yang memberikan kesempatan yang saya kasih dan saya hormati. Saya punya Namek dan Namuk. Hari ini kita sepakat bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Namek Ciwe, bahwa kita sepakat jangan sampai kita terpecah belah. Itu kita sepakat. Sebagai anak Marin, penerus generasi tanah ini, kita sepakat jangan sampai ada orang yang mengadu domba kita di tanah ini, ya. Kita satu, terbentuknya Provinsi Papua Selatan, kita semua berharap kesejahteraan pasti akan terjadi. Itu udah pasti. Pertanyaannya buat kita, provinsi ini buat siapa? Tadi sudah disampaikan oleh Namek Yosep, Namek Simon, Namek Ciwe dengan Namuk Yosi, bahwa provinsi ini hadir buat kita, bukan buat siapa-siapa. Gitu. Nah, dengan hadirnya provinsi ini, saya pikir kita sebagai orang Papua Selatan, kita bangga dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan leluhur di tanah ini, baik di Boven, Mapi, Asmat, dan Merauke sendiri sebagai kabupaten induk. Ini kita bersyukur kepada semua masyarakat dan juga para pemimpin-pemimpin kita yang sudah meletakkan dasar, mulai dari Bapak John, Kakak Romanus, Freddy, kembali lagi Kakak Romanus, di Bupati Bovendigul, Bupati Asmat, dan juga Mapi. Saya pikir ini mereka juga semua terlibat di dalam pembentukan Provinsi Papua Selatan. Dan kita sangat berterima kasih untuk penantian kita kurang lebih 20 tahun. Dan saya pikir saya dengan Namek Yosep, kami ketika berproses ini, kami juga sudah terlibat di dalam itu. Karena kebetulan saya kemarin juga di birokrasi. Tapi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Namek Ciwe, bahwa saya sudah memilih di jalur politik. Tapi saya punya Namek, kalau mereka ada di jalur birokrasi, mari lanjutkan itu, supaya kita sama-sama mengawal provinsi ini. Kita juga bangga bahwa ketika provinsi ini jadi, orang-orang selatan inilah yang menduduki jabatan-jabatan yang ada di provinsi ini. Kita lihat sendiri bahwa kita punya Bapak Kapolda, ini beliau dari Mapi. Kita bangga orang Papua Selatan dan juga pernah menjadi pemuda bisa menduduki jabatan yang strategis, yang sampai saat ini masih menduduki jabatan Kapolda. Dan juga ada kakak kita, senior kita, Nikolaus Kondomo, juga dari Bovendigul. Dan ini orang Papua, kita harus Papua Selatan yang kita harus bangga juga. Dan juga kemarin tanggal 18 kita sama-sama menjemput PJ Gubernur kita. Ini adalah salah satu juga anak muda dan juga senior kita yang dari Kabupaten Asmat, yaitu Bapak Apollo Savampo. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, tanggung jawab saya, Namek Ciwe, Ibu Yos, Simon dengan Namek Yosep, kita sendiri di tanah Animha ini siapa yang akan kita? Dan saya berharap ke depan Gubernur 2024 terpilih adalah orang dari tanah Marin. Seperti itu. Kita sepakat ya? Harus kita sepakat seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat, ini semua anak-anak negeri ini sudah memimpin tanah sendiri toh, seperti itu ya. Nah, kita kembali terkait dengan keterlibatan pemuda di dalam menghadapi dinamika di Provinsi Papua Baru. Saya pikir teman-teman Namek semua ini narasumber sudah menyampaikan. Cuma saya berbicara sekarang dalam konteks politik, bahwa kita berharap juga anak-anak muda ke depan tidak pesimis untuk masuk di dalam dunia politik. Karena birokrasi dengan politik saya pikir ini harus berjalan bersama. Ketika nanti anak-anak muda yang ada di birokrasi mereka menyuarakan dari lewat jalur birokrasi dan politik, anak-anak muda yang ada di jalur politik menyuarakan lewat dari legislatif seperti itu. Nah, ini kita berharap ke depan seperti itu. Kalau kita bicara dalam konteks Papua Selatan, kita di Merauke ini kita lihat, ini minta maaf, kita lihat dari bandara sampai pelabuhan luar biasa kota Merauke. Pembangunan cukup biasa. Tapi kalau kita keluar sedikit ke pinggiran kota dan kampung-kampung, kita punya pemuda nih masih jauh. Jauh sekali dari harapan kita. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh kita punya Namuk dari dosen, bahwa kita cuma hitungan mahasiswa maupun dosen yang ada di Musamus. Bagaimana kesiapan kita ke depan? Kita siapkan anak-anak ini supaya apa? Mereka menjadi tuan di negeri sendiri.
kita sepakat bahwa provinsi hadir ini kita menjadi tuan di negeri sendiri, bukan kita menjadi penonton, ya kan? Nah, kalau kita menjadi tuan di negeri sendiri berarti merubah mindset berpikir kita, bahwa saat sekaranglah kita harus bagaimana kita berpikir, kita harus berlomba-lomba dan kita berjuang, kita masuk di semua lini yang ada, kesempatan semua terbuka. Nah, pada saat ini juga kita sudah punya provinsi baru. Di provinsi ada MRP, di provinsi ada DPR Papua Selatan. Di sana memungkinkan dan memberi peluang untuk kita anak-anak Marin dan juga anak-anak Papua Selatan, seperti itu. Dan juga nanti ada di DPR Kabupaten. Di sana ada jalur afirmasi yang sudah disiapkan, ada 8 kursi yang akan disiapkan di sana. Saya pikir anak-anak muda punya peluang untuk kita bisa masuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang masyarakat selama ini, baik yang ada di luar kota maupun ada dalam kota, seperti itu. Nah, ini saya pikir ini peluang-peluang yang sangat besar. Sehingga kita dalam menghadapi provinsi ini, karena apa? Ibarat provinsi Papua Selatan itu ibarat nona cantik sekarang. Semua orang melirik provinsi Papua Selatan dengan sumber daya yang cukup luar biasa. Ya. Besok orang akan datang di sini membangun perusahaan-perusahaan yang besar. Besok orang akan membangun perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik di sini. Tetapi kalau kita sendiri tidak terlibat di dalam, ya berarti kita jadi penonton, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita siapkan ke depan. Saya sangat setuju. Kita mau jadi bupati, kita mau jadi pegawai, kita mau jadi politisi, lewatnya cuma jalur pendidikan yang harus kita siapkan. Nah, bagaimana sekarang anak-anak kita yang ada, pemuda-pemuda kita yang ada di kampung-kampung ini putus sekolah? Ini tanggung jawab siapa? Seperti itu. Saya pikir kita juga pemuda, tokoh-tokoh pemuda yang ada di sini, mari kita menyuarakan ini supaya juga ada kepedulian dari pemerintah dalam hari ini, baik di Bovendigul, MAPI, Asmat, dan Merauke sendiri. Kita bicara dalam konteks Merauke, saya pikir namuk dorang semua ada di sini. Kita juga turun ke lapangan, pasti kita lihat sendiri bahwa anak-anak kita yang ada di luar Merauke ini masih banyak yang tidak sekolah, putus sekolah. Nah, sekarang kita lihat dengan adanya pendidikan-pendidikan baik formal, non formal, ini kita hidupkan kembali. Sekarang ada PKBM di Merauke yang saya coba beberapa kali turun ketemu dengan mereka. Ini orang yang mengajar di sana itu cuma karena punya hati. Yang sekolah di sana nih anak-anak Papua, anak-anak Marin dan juga anak-anak Papua lainnya. Kalau bukan hati, mereka tidak akan mengajar. Dan sampai saat ini mereka pun tidak dibayar. Ya, saya pikir ini satu kepedulian kita yang harus kita suarakan supaya apa? SDM Papua Selatan, SDM anak-anak Marin di Merauke ini harus bisa sama dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Papua. Saya pikir itu demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kak Hendrik sudah menyampaikan juga dari sisi politisi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan untuk kelima narasumber. Seperti begini, Kakak. Dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan tentunya akan melahirkan dinamika baru, yaitu kita akan kebanjiran saingan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun dari masyarakat Merauke sendiri ataupun Bovendigul, Asmat, dan MAPI yang berkuliah di luar negeri ya. Dan tentunya tadi sudah dikatakan Kakak ini ibarat nona cantik dan tentunya dilirik oleh orang-orang senusantara. Nah, bagaimana kita menyiapkan atau mempersiapkan diri dan juga penerus-penerus kita untuk menghadapi dinamika baru tersebut? Mungkin dimulai dari Kakak Yosehi ya. Iya, baik, terima kasih ya. Untuk kita melihat peluang-peluang ke depan, saya pikir peraturan sudah ada yang sudah disampaikan, kemudian di Otsus sendiri sudah ada. Sekarang itu tinggal komitmen dari misalnya PJ Gubernur, kemudian komitmen dari para bupati, komitmen dari MRP. Artinya mengakomodir 80% itu benar-benar tidak. Itu harus kita komitmen. Ketika 80% itu sudah diakomodir, saya pikir tidak akan menjadi persoalan. Jadi ketika kita komitmen, tidak ada yang tersakiti. Karena peraturan tertulis sudah ada, undang-undangnya sudah ada 80%. Nah, sisanya tinggal diatur saja sesuai dengan kualitas dan kapasitas. Itu saja yang
perlu saya tekankan di situ. Jadi komitmen dari pemimpin, kemudian komitmen dari kita pemuda, apakah kita siap untuk mendorong? Artinya mungkin bukan hanya Namuk saja, saya sendiri, Namuk Elsa sendiri, kita yang ada di sini. Mungkin kalau kita melihat diri kita sendiri, kita mungkin mampu untuk berada di bidang-bidang tertentu. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita perempuan ataupun saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung? Apakah mereka siap secara psikologi menghadapi arus perubahan di Provinsi Papua Selatan ini? Sehingga memang kita harus benar-benar komitmen untuk sama-sama bahu-membahu mendampingi saudara-saudara kita yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Namek Hendrik sendiri bahwa ada putus sekolah. Itu bagaimana supaya saudara-saudara kita ini kita dorong dan bagaimana mereka bisa merasakan dan terlibat di dalam perubahan pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini. Mungkin saya pikir demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Yosehi. Selanjutnya Kakak Yosef, pertanyaan yang sama. Iya, baik ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa nanti kita mendapatkan tantangan karena banyak orang akan melirik Provinsi Papua Selatan seperti gadis cantik tadi, saya pikir itu wajar. Karena memang Papua Selatan ini juga punya keunggulan komparatif, punya kekayaan alam, punya hal-hal yang menurut saya itu membuat orang tertarik untuk datang ke Merauke. Mungkin dari aspek pergaulan sosial juga Papua Selatan ini lebih kondusif seperti itu. Mungkin dinilai seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa memang tugas berat yang harus dilaksanakan pada saat ini, dalam konteks kita saat ini, memang tidak ada hal lain kecuali bagaimana kita menerapkan cara berpikir yang modern. Rasionalitas itu menjadi hal penting. Ya, rasionalitas kita. Dalam era demokrasi ya rasionalitas nanti diimbangi dengan kompromi dan kemudian ada konsensus. Jadi serigid apapun aturan yang kita buat, tetapi kalau kita tidak bisa terapkan dalam konteks tertentu, ya ujung-ujungnya konsensus. Kompromi yang harus kita bangun. Kompromi itu didasarkan pada rasionalitas. Kalau rasionalitasnya bisa berjalan dengan baik, saya pikir kita bisa kelola daerah ini dengan baik. Jadi itulah yang mungkin menjadi hal, menurut saya hal mendasar yang harus kita pegang sebagai komitmen kita di era demokrasi ini. Bahkan kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang, dari aspek sosial budaya memang harus ada transformasi besar-besaran yang kita lakukan. Karena orang di bagian dunia lain kan mereka sudah bilang sekarang era 4.0, sebentar lagi 5.0. Jadi revolusi industri tahap keempat. Nah, kita di sini bagaimana? Ini kan tantangan tersendiri bagi kita. Kita masih bicara seperti ini dan seperti itu. Tapi tantangan kita ke depan seperti orang di belahan dunia lain ini 4.0. Era revolusi industri yang pertama kan terkait dengan bagaimana menciptakan mesin pemintal. Selanjutnya mesin uap, dan selanjutnya lagi ya kita mulai mengenal era telekomunikasi, digitalisasi sampai sekarang. Yang terbaru kan konektivitas. Orang lain sudah sampai di situ. Kita bagaimana? Transformasi kita di Papua Selatan ini bagaimana? Menurut saya rasionalitas itu menjadi penting, dan rasionalitas itu bisa ada kalau pendidikannya bagus. Jadi tanggung jawab kita semua, termasuk kaum teknokrat yang duduk dalam birokrasi, untuk gunakan rasionalitas dia untuk merancang sebuah perubahan di daerah ini dengan baik dari semua aspek.
Tadi di awal saya sudah sampaikan ada 5 langkah besar. Itu adalah jaminan seseorang untuk hidup layak. Jadi pendidikan ini menjadi penting karena pendidikan itu tidak hanya menyiapkan orang untuk mendapatkan kemampuan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana menyentuh hal yang sangat esensial, yaitu bagaimana dia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pendidikan kita mampu tidak menyiapkan orang untuk beradaptasi, menyiapkan orang Papua Selatan untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang hebat seperti yang saat ini kita lihat. Kita harus masuk sampai ke sana. Karena kalau kita tidak mampu masuk sampai ke sana, berarti ya mungkin kita harus belajar dari waktu ke waktu perkembangan-perkembangan yang terjadi. Saya pikir rasionalitas itu menjadi hal yang utama, dan itu bisa dicapai hanya melalui pendidikan yang baik. Itu poin besarnya human capital yang tadi saya katakan. Mulai bicara gizi, kesehatan, keterampilan, itu poin besarnya di situ. Ya, kita lihat SDGs yang dikeluarkan PBB juga menyentuh hal-hal itu. Dan itu harus selaras, harus sinergis. Karena kita bagian daripada masyarakat dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Yosef. Selanjutnya Kakak Simon dengan pertanyaan yang sama. Ya baik, terima kasih. Kalau saya sebagai pemuda pada dasarnya mari kita menjunjung tinggi dan apresiasi kita sama-sama pemuda semangat untuk menyelenggarakan mendukung provinsi ini. Semua pemuda harus siap. Pemuda Merauke, pemuda Marin, pemuda Bovendigul, Asmat, Mapi, dan ada 6 suku besar di sini tuh. Pemuda harus siap, dimana tadi sudah dijelaskan Namek Hendrik juga dalam kesiapan pendidikan seperti Ibu Yosi sudah sampaikan. Mari saya mengajak semua pemuda kita yang saat ini, mari kita bersiap-siap diri. Ada banyak peluang yang sudah ada di kabupaten maupun di provinsi. Hal-hal ini jangan kita biarkan untuk orang lain mengambil peluang ini. Tapi mari kita sebagai pemuda yang sudah siap, yang juga akan siap, mari kita laksanakan. Kita terima dengan semangat dalam persiapan diri kita yang ada, dengan provinsi yang sudah hadir di depan kita ini. Mari kita sama-sama kita bergandengan tangan. Kita pemuda Papua Selatan saat ini mungkin kita dialog hanya anak-anak Marin saja, tapi mungkin kemudian ada pikiran-pikiran yang baik juga dari pemuda-pemuda Bovendigul yang mereka juga memberikan masukan terhadap provinsi ini untuk pemuda. Ada pemuda Mapi. Dalam dialog-dialog selanjutnya ini perlu juga untuk mendapatkan semangat juang dari pikiran-pikiran cerdas anak-anak Mapi dari Kota Rawa, Kabupaten Mapi, dan juga Kota Lumpur, Kabupaten Asmat. Ini juga perlu mungkin di sesi yang kemudian, ya sesi yang akan datang itu perlu juga kita libatkan mereka untuk bisa mendapatkan pikiran-pikiran dari anak-anak Asmat. Karena provinsi ini untuk kami anak-anak Papua Selatan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin kita, Bapak Bupati Merauke, Bapak Romanus Baraka, Bapak Bupati Bovendigul, Mapi, dan Asmat, mereka telah melakukan sesuatu. Dan senior kita Bapak John Purbagepse dan mantan-mantan bupati yang sebelumnya, dan mereka yang berjuang gigih, dan hari ini juga mereka sudah meninggalkan kita jadi almarhum. Kita perlu apresiasi, mendorong semangat juang mereka. Kami dengar cerita banyak dari mereka, tapi inilah bagian dari sejarah dan cerita yang nanti akan diceritakan. Ya, kami rasakan hari ini hadirnya sebuah provinsi besar. Mari semangat juang kita anak-anak Marin
Jangan kita tinggal diam. Memang ada perbedaan, satu kritik dan yang lainnya, satu ini dan yang lainnya sebagainya, tapi tetap kita semangat, kita tetap mendorong, kita mengawal semua program-program yang ada di kabupaten maupun program yang akan dimunculkan oleh gubernur kita Papua Selatan ini. Mari kita sama-sama mendukung. KNPI di Bovendigul, mari kita bergerak untuk membuka sayap ke kampung-kampung dan distrik-distrik. KNPI di Asmat, KNPI di MAPI, mari dengan adanya program pemerintah ini kita sama-sama berjalan bergandengan tangan. Mungkin itu saja. Demikian. Iya, baik Kakak Simon. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi dari Kakak Ciwe dengan pertanyaan yang sama Kakak. Dengan hadirnya provinsi ini tentunya akan melahirkan dinamika baru Kakak, yang tentunya akan kebanjiran saingan dari berbagai daerah di Indonesia. Kira-kira menurut Kakak bagaimana kita dapat menyiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan tersebut Kakak? Ya, itu pasti itu. Bahwa dinamika ini begitu cepat gitu. Tadi disampaikan bahwa di bidang informasi yang begitu cepat perubahan gitu. Kita pun juga dalam merespon perubahan ini cukup lambat gitu. Di masyarakat juga di pemerintahan ini lambat gitu. Tetapi perubahan ini begitu cepat, dinamika ini begitu cepat gitu. Mau tidak mau ya kita tadi, entah kita mau beradaptasi atau kita mau berintegrasi dengan perubahan yang begitu cepat ini seperti apa gitu. Kita masing-masing tentu tadi sudah disampaikan begitu. Mungkin kita hari ini saya merasa ya saya sudah on the track gitu dalam lintasan, saya aman-aman aja. Begitu, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan yang lain-lain gitu. Oleh karena itu saya pikir perlu, seharusnya ini sudah, karena gaung provinsi ini kan sudah 20 tahun lebih, harusnya sudah ada persiapan menuju sana gitu. Tapi ya tadi sudah disampaikan kondisi real, fakta yang ada di kita 4 kabupaten tidak baik-baik ya gitu kondisi kita hari ini. Tapi ya kita tidak pesimis dengan keadaan seperti ini, ya mau tidak mau kita harus menyiapkan diri gitu, entah kita sendiri maupun masyarakat kita, terutama masyarakat pemuda yang ada di 4 kabupaten ini gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di waktu yang singkat ini bagaimana ya pimpinan-pimpinan atau pemimpin daerah ini menyiapkan itu gitu, supaya memang kita sambut ini, dan tapi disampaikan bahwa provinsi hadir untuk kita gitu. Jangan sampai apa yang di awal banyak kritikus yang mengatakan bahwa kita bikin provinsi untuk siapa gitu. Nah, makanya oleh karena itu mari kita jalan gitu dengan kondisi apa adanya, jalan gitu. Karena kita tidak bisa lagi jadi mau saling menyalahkan atau kita mau kembali lagi ke belakang. Kembali ya, mari kita mulai melangkah walaupun pelan-pelan, tapi kita melangkah pasti gitu ke depan. Tentu kita harapkan dengan pemimpin-pemimpin yang memang visioner sehingga membawa provinsi ini bisa maju dan lebih baik lagi dari provinsi induk tentunya. Itu yang kita harapkan. Saya pikir begitu. Iya, baik Kakak. LC. Ya, kasih. Itulah yang sudah disampaikan juga oleh Kakak Ciwe. Ini tentunya merupakan tantangan ya, dan tentunya dengan hadirnya kelima narasumber malam hari ini kita akan terus bergerak bersama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagi dari Kakak Henry. Ya, baik. Saya pikir sudah banyak artinya masukan. Satu yang kita pikirkan bahwa Provinsi Papua Selatan ini kita tidak mungkin melarang orang untuk masuk, karena Provinsi Papua Selatan masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda supaya kita ini bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada dari jauh. Tapi tentunya ada sebuah komitmen yang harus dibangun oleh 4 kabupaten dan juga PJ Gubernur yang ada di sini. Berikanlah kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Pemilik hak wilayah di sini wajib mereka yang harus didahulukan untuk menduduki jabatan-jabatan apa. Namik Ciwet harus tadi katakan bahwa kita tidak bisa melihat kembali ke belakang. Apapun yang ada di depan, mari kita kasih kesempatan buat mereka. Mereka pasti akan belajar untuk bagaimana memulai sesuatu hal yang baru.
tentunya juga kita tidak terlepas dari namanya pendidikan. Kita kembali ke situ lagi. Pasti kita akan berbicara bagaimana kita mau menjadi seorang pejabat, bagaimana kita menjadi seorang politisi, tapi kalau kita tidak pernah dimulai dengan pendidikan. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara bahwa saya yakin bukan hanya di Merauke saja, tetapi di 3 kabupaten yang lain itu juga sama, masih jauh dari harapan kita. Apalagi pemuda-pemuda kita yang putus di tengah jalan, ada sudah kuliah tetapi tidak bisa mendapatkan ijazah, tidak bisa membayar uang SPP dan biaya kuliah dan lain-lain. Nah, ini tanggung jawab siapa seperti itu? Atau kita dari pemerintah memberikan mereka sekolah di luar daerah, ketika mereka sudah sekolah balik mereka tidak diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan. Saya pikir ini harus sebuah komitmen dan juga harus dilakukan. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan lakukan ini? Karena pertanyaan tadi, provinsi hadir buat siapa? Ya kan? Provinsi hadir buat kita yang ada punya hak wilayah di tanah ini, baik di Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat seperti itu. Sehingga saya pikir satu, kita mau bersaing dengan saudara-saudara kita dari luar yang akan masuk ke sini. Karena tadi saya bilang apa? Pergeseran, perkembangan maupun dinamika politik dan juga kebudayaan dan juga pendidikan, semua ini pasti akan berkembang dengan pesat. Ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks provinsi, berbeda dengan konteks kabupaten ya, seperti itu. Sehingga satu jalan yang harus kita siapkan adalah pendidikan yang paling utama yang harus kita siapkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kakak Henry. Pertanyaan terakhir yang memang saya sudah di WA juga oleh salah satu penanya. Seperti begini Kakak, jumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Selatan ini yang paling sedikit ya, hanya ada 4 kabupaten. Belum lagi topografi daerah yang begitu luas dan juga terjal, sehingga tidak mudah untuk membangun daerah otonomi baru Papua Selatan. Melihat kondisi ini, mampukah kita bersaing dengan daerah lain di Indonesia yang notabene-nya memiliki kabupaten kota lebih banyak dan memiliki topografi serta posisi wilayah lebih baik dan strategis? Ini karena memang kita buka live sehingga memang teman-teman menitipkan pertanyaan ini. Boleh dijawab dari Kakak Henry? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan induk, Provinsi Papua induk. Kita Merauke ada Papua sendiri ada 28 kabupaten 1 kota. Merauke sendiri merupakan kabupaten terluas di Provinsi Papua. Kalau kita membandingkan dengan daerah Jawa, kita hampir sama dengan satu provinsi, Jawa Timur. Tapi kita kalah hanya di jumlah penduduk. Ya. Saya pikir perjuangan Provinsi Papua Selatan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ini untuk memberikan rasa keadilan kepada kita yang ada di Papua. Kenapa? Kita ini di daerah selatan berbeda dengan ada yang di daerah gunung. Ya, seperti itu. Tingkat kesulitan baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, bahkan juga dari sisi transportasi ini kita cukup kesulitan. Sehingga pemerintah melihat hal ini untuk tidak memberikan ruang kepada kita di sini untuk lebih jauh melakukan tindakan pemerintahan, pelayanan, sehingga dibentuklah dengan DOB baru seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa kita Provinsi Papua Selatan bisa sama dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Memang DOB yang baru ini kita butuh semacam seorang anak yang baru lahir, dia tidak mungkin langsung jalan. Tapi dia harus berjalan, melatih, berdiri, berjalan sampai ke sana. Saya yakin dan percaya bahwa sumber daya yang ada di Papua Selatan ini mumpuni untuk membangun daerah yang sudah kita sama-sama perjuangkan dan kita sama-sama melihat sudah ada di depan mata. Dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Papua, saya yakin dan percaya kita mampu untuk hal itu. Jadi tidak ada rasa pesimis di sini, tetapi kita optimis bahwa 20-30 tahun ke depan Papua Selatan juga akan sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Nusantara lain. Saya pikir demikian. Oke, selanjutnya Kakak Ciwe. Baik, terima kasih ya. Sekian kali, ya, 3 kali ya. Jadi atas pertanyaan itu kita tidak pernah memilih toh. Saya harus ada di posisi Papua Selatan harus ada di posisi strategis gitu. Saya memilih begitu. Tapi ya sudah, itu kita syukuri gitu bahwa kita ada di
paling ujung, paling pojok di sini, tentu ya kita juga pasti punya posisi strategis gitu. Lalu 4 kabupaten ya, memang ada untung ruginya juga gitu. Mungkin dengan jumlah penduduk yang lebih, walaupun luas wilayah kita, tapi dengan mungkin tingkat pelayanannya mungkin jauh lebih baik gitu. Dengan kabupaten yang banyak, tentu seperti di provinsi Papua ya, kita di sana ada 28 kabupaten dan 1 kota, dan itu terlalu banyak dan luas gitu. Sehingga mungkin pemerintah berpikir bagaimana di Rusuk Selatan tanah Papua ini mungkin perlu dimekarkan 1 kabupaten di wilayah adat Hanimha ini gitu. Sehingga pelayanan, jangkauan pelayanan juga mungkin bisa lebih terjangkau langsung kepada masyarakat yang mungkin tadi jumlah mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin kita bisa jangkauan pelayanan bisa langsung ke masyarakat begitu. Sehingga tadi kesejahteraan rakyat dari janji otonomi khusus dengan kesejahteraan itu benar-benar ya, bahwa Mekar ini dengan pemekaran provinsi tingkat kesehatan masyarakat juga dapat tercapai begitu. Jadi bukan hanya janji-janji aja gitu. Dan itu harus kita buktikan dengan tadi kerja keras gitu. Tidak bisa masyarakat yang malas-malas. Tadi dibilang harus siap pendidikan. Sekarang kita mau provinsi seperti apa tadi begitu. Supaya 10-20 tahun yang akan datang kita sudah bisa lihat hasil gitu. Sehingga kinerja pemerintah, terutama pejabat gubernur, dan juga nanti akan ada gubernur definitif, nanti kita sama-sama untuk mengawal ini gitu, sesuai harapan masyarakat di wilayah selatan ataupun provinsi Papua Selatan ini gitu. Sehingga harapan-harapan masyarakat itu benar-benar bisa tercapai. Kita sudah ada PP 106 ya. Mudah-mudahan ini kita juga kawal itu, karena tadi apa yang disampaikan oleh nama Kendrick soal DPRP, ada DPRK dan MRP, itu semua sudah diatur gitu. Tinggal bagaimana kita juga pemuda ini untuk kita pertegas itu gitu kepada pejabat gubernur dan juga nanti gubernur definitif, supaya ini benar-benar bisa komitmen konsisten dengan konsekuen dengan undang-undang yang ada ataupun peraturan yang ada, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih Kakak Ciwe. Dilanjutkan Kakak Yosehi. Baik, terima kasih. Dengan melihat kondisi yang ada ya, topografi yang tadi sesuai dengan pertanyaan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita menjadi generasi takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, masyarakat yang takut akan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan bangsa yang tertindas. Itu di dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Oleh sebab itu, semua dasar daripada aspek kehidupan ini selain pendidikan adalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika kita takut akan Tuhan, semua jalan-jalan itu akan terbuka. Yang tadinya kita berpikir dari sisi pendidikan kita masih tertinggal, dari sisi ekonomi kita masih tertinggal. Saya percaya bahwa kita semua ketika menjadi masyarakat, kemudian pemuda, pemimpin yang takut akan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bukakan jalan-jalan itu, dan itu tingkap-tingkap semua itu akan dibukakan oleh Tuhan. Itu yang saya percaya dan saya imani dan saya yakini. Dan ketika kita saling bahu-membahu dengan saling mengingatkan bahwa kita juga sebagai masyarakat mendoakan pemerintah supaya pemerintah mengantarkan kita kepada jalan yang benar dan jalan yang takut akan Tuhan, dan kita juga saling mendukung, tidak saling menjatuhkan antara pemuda dan pemudi. Saya percaya bahwa semua yang menjadi halang rintang topografi maupun ekonomi, dari sisi ekonomi kita, sisi pendidikan, saya percaya itu semua akan terbuka ke depan. Itu saja. Terima kasih. Amin. Silakan Kakak Simon. Ya, baik. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Saya lebih cenderung pemuda itu memang harus kreatif. Dan saya contohkan ini bagaimana Bapak John Gluba itu berjuang mempersiapkan, contoh salah satu saya itu berjuang untuk mempersiapkan anak-anak Marin. Waktu di zaman Bapak Gluba 2 periode itu kami dikirimkan itu sebanyak 3.000 anak.
anak marin ke seluruh Jawa. Nah, kami sendiri ada di Universitas Pariwisata di Bandung dan di Bali. Ini bagian proses mempersiapkan anak-anak marin. Nah, di tahun ini itu Bapak Romanus juga saat ini bagaimana dengan program highlightnya itu mengirim anak-anak marin hari ini tuh mau pergi sekolah di Amerika dan di Rusia. Ini ada sebanyak 17 anak akan pergi ke negara-negara Inggris, Amerika, Australia, dan New Zealand. Dan sekitar 26 anak itu akan pergi ke Rusia. Ini menurut saya sebagai pemuda ini yang ditingkatkan, yang dilakukan oleh Bapak Bupati saat sekarang, Bapak Romanus. Ya, kita berharap dalam beberapa saat ke depan mereka akan diberangkatkan dan dilepas oleh Pak Bupati itu sendiri. Ini program-program yang memang membuktikan bahwa anak-anak marin itu mampu. Contoh, adik-adik ini kita ambil semua dari perwakilan sub-sub suku, dari Makleo ada, dari Yeinan ada, dari orang Lahuk ada, orang Gawil ada, orang Makleo ada, orang Kima-Kima ada. Jadi kita kasih nama doang pasukan marin. Mereka tidak tahu bahasa Inggris, mereka dari pedalaman. Mereka tidak tahu bahasa Rusia, mereka dari pedalaman. Tapi setelah dibina, ada keinginannya, kemauannya, seperti Ibu Yosi katakan ini, itu mereka bisa. Dan besok ini mereka akan pergi sekolah di luar negeri. Ini membuktikan bahwa anak-anak Papua Selatan itu mampu. Sudah dibuktikan oleh senior kita hari ini di Provinsi Papua yang besar ini, itu 2 orang PJ gubernurnya. Itu Bapak Gubernur Nikolaus Kondomo dan hari ini Bapak Apollo Sapanpo. Mereka buktikan bahwa anak-anak Papua Selatan ini yang dulunya mungkin tidak dilirik orang atau tidak dilirik oleh orang Jakarta, bahwa hari ini tuh yang bisa memimpin anak-anak Papua Selatan. Nah, ini tahapan-tahapan yang mungkin disiapkan oleh pemimpin-pemimpin kita hari ini sebagai Bapak Romanus siapkan. Saya harapkan sebagai pemuda itu harus diikuti pengembangan SDM ini oleh Bovendigul, MAPI, Asmat. Ya, boleh kita kirim anak-anak ke Jawa, ya bolehlah ke Musamus dan yang universitas yang lainnya. Tapi juga perlu kita harus sederajatkan pendidikan luar negeri juga itu perlu. Kalau dikatakan perlu, ya mari coba dilakukan gebrakan oleh pemimpin kita. Ya, kita harapkan dengan gubernur definitif nanti atau dengan ini punya banyak rencana untuk pengembangan SDM. Dalam menghadapi topografi yang begitu luas, daerah rawa seperti kota Rawa di Mapi, daerah lumpur seperti dia, sana ini perlu anak-anak Papua Selatan yang cemerlang, perlu punya pengetahuan yang luas dengan jurusan-jurusan yang spesifik sesuai daerahnya masing-masing. Saya lihat dari sisi ini hanyalah pendidikan yang bisa membuat daerah ini maju, dan juga pengembangan strategis dan rencana-rencana. Ya, saat ini mungkin ada senior-senior kita yang ada di birokrasi, mereka sudah punya banyak rencana, tapi untuk ke depan setelah 10 tahun, 20 tahun ke depan itu banyak generasi Papua Selatan, kita yakin dan kita tidak pesimis. Tapi kita harus bagaimana berjuang untuk berada dalam mendorong provinsi yang ada dan kabupaten-kabupaten kita di selatan ini. Mungkin itu saja. Demikian. Iya, terima kasih Kakak Simon. Selanjutnya Kakak Yosef, kembali lagi. Iya, baik. Kembali lagi bersama saya. Mungkin saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali ke belakang, bahwa sejarah pembangunan di daerah Merauke, bahkan di selatan Papua ini, saya boleh simpulkan bahwa setiap masa itu dengan tantangannya sendiri. Dulu waktu para misionaris Belanda dan juga pemerintah waktu itu, mereka cenderung mengeluarkan orang-orang yang mendiami kampung aslinya
untuk kemudian dibuatkan kampung baru, sehingga ada dulu istilahnya kampung lama dan kampung baru. Dan yang kampung baru tuh relatif semuanya di pinggir sungai. Dan itu dalam rangka memudahkan pelayanan, baik itu pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi itu di masa itu, yang sampai sekarang juga kita masih merasakan bahwa kampung-kampung itu masih ada di daerah pesisir sungai, pesisir pantai, dan lain sebagainya. Nah, hari ini tantangannya pasti beda, dan memang membutuhkan pikiran generasi muda saat ini untuk memecahkan persoalan itu. Jadi kalau ada tadi pertanyaan bahwa bisakah tidak melakukan pendekatan pembangunan dengan ya topografi kita yang luar biasa seperti ini, daerahnya flat, terus banyak sekali sungai-sungai dan lain sebagainya. Hari ini di Asmat sudah bisa orang jalan di aspal. Iya. Siapa tahu besok-besok kereta api juga ada di sini. Amin ya. Karena berdasarkan kewenangan, berdasarkan Undang-Undang 23, ada kewenangan yang mengatur tentang perkereta apian yang diserahkan kepada daerah. Kalau daerah mampu, SDM-nya cukup, dari sisi fiskal kapasitinya cukup, kemampuan keuangannya cukup, kenapa tidak kita melakukan terobosan-terobosan seperti yang dilakukan hari ini di Asmat? Jadi saya pikir setiap generasi itu memiliki tantangannya sendiri. Jadi generasi kita yang saat ini, yang mungkin orang bilang ini perintis Provinsi Papua Selatan, kita tidak perlu pesimis dengan kondisi yang ada saat ini. Karena Tuhan itu selalu menciptakan sesuatu yang sifatnya orang biasa bilang itu takdir. Tapi manusia juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menyiasati takdir. Misalnya sebentar kalau mau hujan, pasti orang bilang, oh itu Tuhan yang kendalikan. Tapi Tuhan juga kasih akal budi kepada manusia untuk siapkan payung sebentar kita bisa jalan. Jadi seperti itulah. Jadi kita tidak usah pesimis dengan kondisi yang ada, tetap kita realistis. Terus ya rasionalitas, saya kembali lagi, itu yang bisa membuat kita untuk ya melakukan apa saja, dan itu berdasarkan kehendak baik untuk melayani banyak orang, dan tentunya tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Mungkin itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Yosep. Kita masih mau berdiskusi lagi, tetapi ternyata kegiatan malam hari ini talkshow kita ini merupakan talkshow yang terlama ya. Biasanya itu di bawah 1 jam, tapi memang diskusinya ini seru. Sudah lewat dari 1 jam ya, 1 jam lebih, dan memang teman-teman di rumah sangat antusias mengikuti, dan mereka juga mengirimkan pesan di WhatsApp untuk bertanya ke 5 narasumber, kakak-kakak yang hebat dan luar biasa malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara kita akan mendengarkan closing statement terakhir dari setiap narasumber, dimulai dari Kakak Yosep lagi. Baik, terima kasih untuk seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun berada, warga Provinsi Baru, Provinsi Papua Selatan, baik yang ada di Merauke, Asmat, Bovendigul maupun di MAPI. Saya pikir proses penantian yang panjang itu sekarang kalau ibarat telur kan sudah menetas menjadi provinsi baru di selatan Papua. Saya pikir tantangan itu selalu ada, tetapi di dalam tantangan itu pasti ada peluang-peluang yang bisa kita raih, bisa kita rebut. Jadi sebagai generasi muda, saya pikir mari kita mempersiapkan diri untuk merebut setiap kesempatan yang ada. Dan juga kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi berikutnya, sehingga estafet pengkaderan itu harus selalu berjalan, sehingga provinsi ini menjadi provinsi kebanggaan kita bukan hanya pada saat terbentuk, tetapi seterusnya. Tadi Namek Ciwe bilang jangan sampai kita menambah provinsi yang kemudian menjadi provinsi yang menjadi persoalan tersendiri, tetapi kita membuat provinsi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kita semua. Kesejahteraan itu bisa dicapai kalau berkat kerja kita semua. Kerja keras, berpikir keras, bertindak dengan tepat, penuh rasionalitas, itu yang bisa kita lakukan. Sehingga perubahan dari waktu ke waktu itu akan menjadi lebih baik ke depan.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mari kita bekerja sama untuk membangun negeri kita, provinsi kebanggaan kita, Provinsi Papua Selatan. Iya, terima kasih Kakak Yosef. Selanjutnya Kakak Simon. Ya, terima kasih. Saya mau mengajak sekali lagi untuk semua pemuda di wilayah Animha, itu Kabupaten Merauke, pemuda Marin di Kabupaten Bovendigul, itu pemuda Muyu di Kabupaten Mapi, pemuda Mapi, dan Kabupaten Asmat, pemuda Asmat. Mari kita harus sepakat, kita bergandengan tangan untuk terus mendorong semua program pemerintah, mendorong semua program-program yang saat ini menjadi prioritas adalah Provinsi Papua Selatan yang sudah ada PJ gubernurnya. Mari kita mengikuti arahan daripada pemimpin kita di kabupaten maupun pemimpin tertinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Bapak Gubernur sendiri, ada Bapak Apollo Sapanpo. Mari kita pemuda, kita rapatkan barisan, kita bersama-sama mendorong. Provinsi ini sudah ada, mari kita ambil, dan kita yang sebagai pemuda, kita sebagai tulang punggung pemerintah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan salam pemuda, terus Isakot Bikai, Isakot Kai. Ini moto yang memang berarti untuk kita di Bumi Animha, yang digagaskan oleh Bapak kita, Bapak John Glubag FC. Satu hati, kita harus satu hati, dan juga satu tujuan, kita sama-sama jalan. Kita bekerja dan kita berjuang untuk mensukseskan provinsi ini menjadi provinsi yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Simon. Selanjutnya Kakak Yosehi. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya. Yang pertama adalah kunci untuk kita boleh terlibat ya di dalam pembangunan ini, untuk bagaimana kita tetap berada pada posisi yang baik dari semua sisi. Yang pertama adalah pendidikan, dan yang terutama adalah takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semua hikmat dan pengertian yang apapun yang kita mau lakukan selama kita masih ada di dunia ini, semua berawal dan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus malu sama semut. Semut saja tidak punya pemimpin, tapi bagaimana semut itu dengan kerja kerasnya, bahu-membahu, bisa membangun sebuah bome yang kita sebut itu musamus itu. Jadi bagaimana kita sebagai pemuda, kita harus malu sama semut, dan kita bahu-membahu, saling mendukung untuk bagaimana kita sama-sama optimis bahwa kita juga bisa. Walaupun Provinsi Papua Selatan baru hadir saat ini, dan kita harus optimis ke depan bahwa kita bisa. 15 tahun, 30 tahun ke depan, kita bisa berdiri di atas tempat kita sendiri sebagai pemimpin, dan pemimpin yang berkualitas, berkapasitas, dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Yosehi. Selanjutnya Kakak Ciwe. Baik, ya, pemuda dalam rangka dinamika Provinsi Papua Selatan ini, saya pikir dinamikanya tadi saya sampaikan bahwa begitu cepat perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, pemuda kami harapkan untuk terlibat, ambil bagian dalam semua aspek. Tadi saya sudah sampaikan, bagi mereka yang mau berpolitik, silakan ambil keputusan. Mau jadi
pegawai negeri sipil ambil keputusan hari ini yang ingin berwirausaha silakan ambil keputusan hari ini gitu. Sehingga kita mengambil bagian di semua lini ini dengan mempersiapkan diri, kualitas diri, dan juga generasi yang akan datang. Kita menjadi pelaku perubahan di Provinsi Papua Selatan ini. Terima kasih. Terima kasih kakak. Selanjutnya yang terakhir dari kakak Hendrik. Warga masyarakat Papua Selatan, Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat, belum ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu. Sebagai pemuda, kita diharapkan menjadi agen-agen perubahan. Kita menjadi pemuda sebagai motor penggerak untuk kita merubah suatu perubahan. Sehingga saya berharap ke depan pemudalah yang menjadi motor penggerak untuk bagaimana kita bisa menyiapkan generasi muda, khususnya generasi yang ada di Papua Selatan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus kita siapkan? Dan juga kita berharap mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Merauke juga. Dalam hal ini bagaimana kita membawa anak-anak muda ini bisa tampil ke depan, baik pemuda yang ada di Boven, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Mari kita bergandeng tangan, kita bersatu untuk bagaimana kita membawa satu perubahan di provinsi yang kita cintai ini adalah Provinsi Papua Selatan. Sehingga kita berharap ke depan dengan hadirnya anak-anak muda 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan, Provinsi Papua Selatan bisa sejajar dengan saudara-saudara kita yang ada di provinsi di Nusantara lainnya. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Isakot BK, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih kakak Hendrik. Dari yang disampaikan oleh kelima narasumber ini memang merupakan catatan penting dan tantangan, tetapi kita jangan berpikir pesimis tetapi harus tetap optimis. Saya mengambil satu kesimpulan dari yang disampaikan oleh kelima narasumber, bahwasanya orang-orang muda yang mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia. Dan juga tentunya kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, ora et labora, berdoa dan bekerja. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan kelima narasumber pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.